Nabi pernah ngomong begini tiba-tiba, Ma'amanabi, Ma'amanabi, Ma'amanabi 3 kali. Gak beriman sama saya, gak beriman sama saya, gak beriman sama saya. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang gak beriman sama antum? Yang tetangganya keganggu sama perilaku dia. Itu orang gak beriman sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'd, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum lil hudur fi mithli hadhihi al majalis. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik, hidayah, inayah, sehingga di pagi hari ini kita berada di sebuah kegiatan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah, yaitu ibadah salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi, mengkaji ilmu yang merupakan warisan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir dosanya diampuni oleh Allah. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan yang sedang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita mendengar sebuah berita, yaitu Presiden Amerika mengancam ingin menjadikan Timur Tengah, khususnya Palestina, menjadi neraka. Yang terjadi justru negaranya terbakar dan kerugiannya itu sampai ke 80 triliun. 24 jam lebih api berkobar di negaranya, melibas rumah yang begitu banyak, dan itu semua adalah bukti bahwa alam semesta ini ada Tuhan yang mengaturnya. Alam semesta ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penciptanya. Jadi perlu kita selalu camkan dalam diri kita bahwa selalu ada pandangan dari Allah setiap gerak-gerik kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun tercatat, dipandang, dan tidak akan pernah hilang. Semuanya itu ada pertanggungjawaban, ada balas budi dari Allah. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan dimintai pertanggungjawaban. Dan pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang hak bertetangga. Itu yang tinggal, yang kemarin kena bencana di Amerika itu, yang kebakar rumahnya tidak semuanya orang jahat, pasti ada juga orang yang baik-baik saja. Tapi karena salah memilih tetangga,
tinggalnya di tengah-tengah orang yang zalim, maka al-bala ya'um. Turunnya bala di situ, maka yang sekitarnya pun akan kena. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memilih tetangga itu mempengaruhi dunia dan akhirat kita. Tetangga yang baik akan membawa kepada kebaikan. Tetangga yang jahat, tiap ketemu kita bawaannya mau ngajak ghibah. Akhirnya kita yang jadi tetangganya ke bawah tuh. Dikit-dikit ghibah lagi. Ketemu ngomongin orang lagi, jelek-jelekin orang. Gara-gara apa? Tetangganya demennya begitu. Maka memilih tetangga akan membawa pengaruh yang begitu besar terhadap dunia dan akhirat kita. Saya mau bacakan sedikit aja, ini ada satu lembar. Di sini disebutkan hukukul jiran, hak-hak tetangga kita. Jadi Pak, kalau kita buat baik sama tetangga, bukan karena kebaikan gimana ya, bukan dihitung sebagai satu kebaikan, tapi itu adalah kewajiban. Misalnya, ini benar gak omongan begini? Itu si bapak luar biasa, dermawan banget. Kenapa? Ngasih nafkah buat istri sama anaknya. Lah emang udah wajib. Bukan dermawan itu kewajiban dia. Begitu juga kalau kita baik sama tetangga, itu bukan karena kita dermawan, tapi karena itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tinggalin perbuatan baik kepada tetangga, berarti kita meninggalkan satu buah kewajiban. Hukukul jiran, hak bertetangga. Al-jaru man jawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janib. Yang disebut tetangga itu adalah yang rumahnya bersebelahan dengan rumahmu dari segala sisi, segala sudut sebanyak 40 rumah. Ini kita rumah kita nih di sini nih. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke belakang, itu namanya tetangga. Walahu alaika hukukun, dan tetangga itu punya hak-hak. Minha, diantaranya antabda'ahu bis salam, kalau ketemu ucapin salam, assalamualaikum. Itu jadi haknya dia sebagai tetangga. Kita harus mengucapkan salam sebagai bentuk doa buat mereka. Wa antasna' ma'ahul ma'ruf, lakukan kebaikan. Wa antukafi'ahu ala ma'rufihi idza bada'aka bih, kalau dia buat baik balas kebaikan. Itu tetangga tuh. Wa antu'addiya malahu 'alaika minal huquq al-maliyah, kalau dia ada keperluan uang, yang paling utama memberikan bantuan tetangga. Itu pentingnya kita bertetangga tuh. Wa an ta'udahu idza marid, kalau sakit kita kudu datengin. Tetangga kita sakit, kita kudu apa? Kudu datengin, jenguk. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya, tetangga siapa yang paling beruntung? Tetangga siapa yang paling beruntung? Yang paling beruntung adalah tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa nggak kita bayangin kita ini tetangganya Nabi Muhammad? Coba bayangin. Kalau kita jadi tetangga Rasulullah gimana tuh? Nikmat banget. Jadi kata Islam mengajarkan hak tetangga itu anta'udahu idza marid, jenguk kalau dia sakit. Dahulu di rumah Rasulullah ada satu tetangga, orang Yahudi. Dia kedemenannya lemparin sampah ke rumah Rasulullah. Rasulullah asal buka pintu pagi melihat ada sampah. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan dia pernah juga ngelemparin, mohon maaf nih ya,
kotorannya. Jadi kotoran dia tuh dia tadahin, dia lempar ke depan rumahnya Nabi Muhammad. Kita punya tetangga model begitu bagaimana kira-kira? Hah? Tetangga kita modelan begitu bagaimana kita? Stres gak? Makanya penting milih tetangga. Tapi coba, apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal jaru hadza. Ini tetangga-tetangga yang baik. Loh, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah apa yang mungkin ngomong begitu biar gedein hatinya doang? Enggak. Waktu ditanya kenapa ya Rasulullah? Karena sebab dia ngasih ujian sama saya, terus saya sabar, saya terima, saya bersih-bersih, derajat saya diangkat sama Allah gara-gara orang itu. Nabi Muhammad tuh bilang bahwa dia ini merasa beruntung punya tetangga model begitu karena sebab gangguannya Allah angkat terus derajat Nabi Muhammad. Sekali waktu sehari Nabi buka pintu, oh kagak ada kotoran, ini kagak ada sampah. 2 hari, 3 hari, maka ada hak tetangga di situ. Saya ulangin ya, tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, kanan kiri, 40 rumah ke belakang. Selama dia masuk ke dalam hitungan tersebut, maka dia mau agamanya apapun, bahkan gak punya agama lagi, tetap dia punya hak sebagai tetangga yang harus ditunaikan. Maka Nabi datang, ketok pintu rumahnya, itu Yahudi kaget luar biasa. Malladzi fa'altahu ya Muhammad? Apa yang kamu sedang lakukan wahai Muhammad? Iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Saya dengar kamu kurang sehat. Saya berapa kali nih, beberapa hari, 3 hari asal buka pintu, kok kagak ada kotoran ini, kok kagak ada sampah. Benar, saya dengar kamu sakit, maka kamu sebagai tetangga punya hak untuk saya jenguk. Nih ada sedikit ini nih, apa ini? Ya mudah-mudahan sehat. Ahakadza amaraka dinuk, begini agamamu memerintahkanmu wahai Muhammad? Kata Nabi, ini baru sebagian, masih banyak kebaikan dari agamaku yang memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita dengar kemudian apa yang terjadi. Dia bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bersyahadat punya tetangga yang baik. Itu penting tuh. Jadi kalau tetangga kita sakit, datengin. Jangan tanya agamanya apa, enggak usah. Datengin, wajib. Islam yang ngajarin begitu. Wa anta'udahu idza marid, datengin kalau dia lagi sakit. Wa tuhanni'ahu idza farih, kalau dia lagi senang ucapin selamat. Anaknya kawinan, datang ucapin selamat. Selamat, mudah-mudahan pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah, begitu. Wa antu'azziyahu idza usib, kalau dia lagi kena musibah, datang ucapin takziah, ucapin bela sungkawa. Bahkan saking pentingnya tetangga, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra sering doa. Itu anaknya Sayyidina Hasan dengerin, dari awal doa didengerin, 1 menit, 5 menit, 10 menit. Dirinya nih, anak paling besarnya nih, dan adik-adiknya belum disebut-sebut namanya. Kata si anak, wahai ibu, dari tadi udah lama berdoa ini, kenapa nama kita nggak disebut-sebut? Kata beliau, al-jar qabla dar, tetangga dulu, baru ntar orang rumah didoain. Al-jar qabla dar. Enak gak jadi tetangganya orang baik? Enak gak? Didoain mulu. Itu saking pentingnya sampai ada orang jual rumah mahal karena tetangganya baik. Ini rumah berapa nih? Sekian. Oh mahal banget. Lah iyalah, tetangga saya Kiai Fulan.
Tetangga saya Ustadz Fulan, demennya bantu orang. Saya selalu dibantu, asal ketemu datang bantuin saya. Air saya lagi mati, dia pasangin selang ke rumah. Ya, enak nggak tetangga begitu? Kadang-kadang saya nggak ada apa-apa nih, nggak ada ujian, nggak ada musibah, dia datang. Itu piring udah dicuci apa belum itu? Dapur aman bersih. Kalau ini saya mau bantuin, punya tetangga begitu enak nggak? Dia bilang, bagaimana saya mau jual murah di rumah, tetangganya model begitu. Siapa yang nggak mau punya tetangga yang baik, punya tetangga yang inisiatif bantu? Nah, itu pentingnya kita memilih tetangga. Kalau kita mau pindah rumah, mau beliin rumah bakal anak-anak, lihat tetangganya, bakal pengaruh banget sebab sama dia dunia dan akhiratnya. Kalau tetangganya tukang gibah, semuanya pasti dia ikutan jadi tukang gibah. Tetangganya saban malam, ya apa misalnya setel dangdutan, joget-joget, ya otomatis dia dengerin juga tuh dangdut. Tapi kalau tangganya ahli ibadah, asal udah azan, assalamualaikum, ayo salat yuk, ini udah waktunya nih, kebawa semua jadi baik. Penting milih tetangga yang baik. Sampai-sampai Nabi pernah bilang begini, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut ntar di akhirat? Sahabat jawab, yang ninggalin sholat ya Rasulullah. Nabi bilang, ini yang saya sebut orang yang bangkrut di akhirat, itu orang sholat padahal, tapi bangkrut nanti. Yang kagak puasa, puasa dia. Yang kagak bayar zakat, bayar zakat, tapi dia bangkrut ntar di akhirat. Siapa ya Rasulullah? Jarusu wa qati'ur rahim. Tetangga yang jahat, tetangga yang suka ngomongin orang, tetangga yang demennya apa? Demennya apa namanya itu? Ngadu domba. Ya si ini sama ini, wah diadu domba. Tetangga yang demennya ghibah. Kalau ghibah mana halus banget lagi. Ya, saya bukan mau ngomongin orang nih. Abis itu dia ngomongin orang. Nah, itu ngomongin apa tuh barusan? Kan ngomongin orang. Ya enggak kan, saya kan cuma maksudnya biar jadi pelajaran aja. Padahal Islam itu menyebutkan al-mu'min yastur wa yansah. Ciri orang beriman nutupin kekurangan saudaranya dan nasihatin. Adapun orang yang fajir, jahat, kedemenannya itu ngebuka aib orang dan menyebarkan kemana-mana. Itu ciri orang jahat. Kalau orang beriman gak begitu demennya. Demennya nutupin kekurangan saudaranya, dan kalau ada kesempatan dia nasihatin. Itu kalau bisa jangan begitu lagi. Gak bagus tuh, gak baik begini ya. Kalau kita banyak istighfar sama Allah, mudah-mudahan ntar diampunin. Itu ciri orang beriman. Kalau orang yang jahat, dia bakal ngomongin, bakal ghibah, bakal nyebarin aib saudaranya kemana-mana. Ini diantara adab bertetangga, kita nggak boleh mandangin anggota keluarga yang tetangga kita nih, yang perempuan, nggak boleh. Yang laki-laki itu nyuri-nyuri pandangan, nggak boleh tuh. Itu orang-orang soleh bertetangga puluhan tahun, nggak pernah matanya ngelihat ke arah anak tetangga perempuan, anak perempuan tetangganya, nggak pernah tuh. Kalau jalan lurus aja. Nah, ini perempuan sekarang nongkrong mulu depan rumah, nongkrong mulu depan rumah. Jangan, kalau bisa tertutup. Karena tadi itu yang saya sebutkan, Sayyidatuna Fatimah pernah menyebutkan sebaik-baik perempuan adalah yang tidak melihat lelaki yang bukan mahramnya dan tidak juga dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Kalau dia lagi kena musibah, bantu semampu kita. Semampu kita. Dulu
sepupu Nabi namanya Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali meninggal. Kata Nabi apa? Buatkan makanan buat keluarga Ja'far yang lagi berkabung, yang lagi bersedih. Ini Pak, Islam coba lihat, ada orang keluarganya meninggal, Nabi suruh tetangganya ngasih makan buat mereka. Artinya jangan nyusahin, udah lagi pada berkabung, terus malah dibikin repot, suruh masak ini, suruh masak itu buat tamu-tamu, jangan. Nah, itu yang terjadi di sini kan berbeda. Sedangkan Nabi suruhnya, kalau ada tetangga kita meninggal, ini tetangga yang lain nih bawain makanan buat keluarga tersebut, bawain makanan buat mereka makan, buat kalau ada tamu datang mereka jamu. Bahkan jangankan meninggal, dalam kehidupan sehari-hari aja Nabi bilang kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzar, idza tabakhta lahman fa'akthir maraqahu wa ta'ahad jiranak. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kalau kamu lagi masak yang berkuah, rada banyakin airnya. Habis gitu datengin tetangga-tetangga yang kelihatan belum ada makanan, kasih. Tentu bukan airnya doang ya, bukan kuahnya doang, ya lauknya juga. Itu di satu negara, saya lupa apa, di Tunis apa di mana, ulamanya itu dalam seperti hampir mewajibkan untuk memberikan makanan kepada tetangga. Itu benar-benar ampuh buat bikin sekitar itu menjadi harmonis, menjadi baik hubungannya. Jadi kalau si laki pulang sore atau malam, ntar di mejanya tuh udah ada banyak. Kata bininya, ini dari si fulanah nih. Kalau ini tadi dari si fulanah depan. Kalau ini tadi, ini dari tetangga kita yang sebelah sini. Ini dari yang belakang. Ini dari, begitu. Dia pun memberikan juga kepada tetangganya. Jadi kalau nggak mampu 40 rumah ke depan, ke samping, ke belakang, ya paling nggak satu rumah dah. Satu rumah, dua rumah. Sebab kita nih apapun yang terjadi, yang misalnya tengah malam kita lagi kena musibah, listrik tiba-tiba mati, air tiba-tiba nggak bisa nyala, yang paling kita harapkan pertama tetangga. Tetangga, saudara kita mungkin rada jauh tinggalnya, tetangga yang bakal nolong kita, yang bakal bawain tangga, yang bakal bantu, itu tetangga kita. Anak sakit tiba-tiba malam, kita bingung nih, nggak ada, misalnya ibu-ibu, lakinya lagi pada dinas keluar kota, yang nolong tetangga. Pasti itu. Makanya kita dianjurkan sekali untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Tadi Nabi bilang tuh, yang disebut sebagai orang yang nantinya di akhirat dia akan menjadi orang yang bangkrut adalah jarusu, tetangga yang jahat, wa qati'ur rahim, dan pemutus silaturahmi. Yang kalau kita ngelihat tetangga kita tuh bawaannya, jangan lewat situ dah, ada dia tuh. Nah itu berarti apa? Berarti ini orang perbuatannya, tangannya, mulutnya mengganggu orang lain. Itu modelan begitu, jangan sampai deh bertetangga yang model begitu. Kalau kita, kalau Nabi Muhammad ngelihat tetangga yang begitu, dianggap ladang pahala. Kalau kita kan belum mampu begitu ya. Kalau kita kagak mampu, kena tetangga model begitu kita, waduh. Nah, kalau tetangga tadi itu disebutkan di sini, wa antuhanni'ahu idza farih. Kalau dia senang, kita ikut senang. Kalau dia senang, kita ikut senang. Bukan kalau dia senang kita sedih atau apa namanya,
kesel, hasud. Tetangga kita tiba-tiba beli motor baru, ya enggak? Senang enggak dia? Senang, ikut senang kita harusnya. Jangan malah kita iri, meriang. Ya, kata siapa tuh bilang? Siapa bilang tuh, tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, tetangga beli kompor kita yang kepanasan. Ya, jangan. Ada kata kiai kemarin ceramah di rumah tuh, dia bilang orang Betawi kalau ada tetangganya beli Nmax, dehem, tahu dehem ya? Dari mana duitnya tuh? Habis gitu pakai ngomong lagi sama teman-temannya, ya dia sih paling ntar 3 bulan juga motornya diambil sama Ambon. Wah, diambil sama Ambon. Motor diambil sama Ambon itu. Kudunya ikut senang. Antuhanni'ahu idza farih. Sebab kita jangan sampai protes apa yang udah menjadi ketentuannya Allah. Yang ngasih rezeki sama dia motor siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kenapa kita protes? Justru kalau kita ikut senang, doain, nanti kita dapat rezeki juga. Nah, dapat rezeki juga. Kalau kita malah protes, nggak senang, iri, dengki, hasud, ya, iri itu kadang-kadang sampai kepada derajat di mana kita tidak senang melihat tetangga kita atau orang lain senang. Ada yang sampai lebih dari itu. Dia kagak bakal puas sebelum tuh orang sengsara. Nah, ini orang yang paling sengsara. Dia sendiri adalah orang yang paling, misalnya nih, saya lihat Habib Ali beli motor, terus saya senang, berarti itu saya tetangga yang baik. Tapi kalau saya iri, Habib Ali gituan, segala macam lah tuh kita ngomong. Bahkan sampai ke derajat di mana saya nggak bakal puas kalau Habib Ali belum sengsara. Kalau udah sengsara baru, tuh syukurin. Nah itu saya berarti adalah orang yang paling sengsara. Sebab apa? Sebab saya nggak bakal senang kecuali orang lain harus susah dulu. Nah ini berarti orang yang selalu ributnya, berantemnya sama Allah. Kenapa? Allah maunya begitu, tapi kita maunya yang lain. Selalu menolak takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-basyasyah itu senyum, wajah yang nyenengin gitu. Kalau ketemu tetangga kita kudu punya wajah yang nyenengin. Assalamualaikum, sehat, mau kemana? Oh iya dah, hati-hati ya. Begitu aja udah cukup. Begitu udah bagus banget. Nah, jangan kita kalau tetangga lewat dia udah baik sama kita, assalamualaikum, kita cemberut aja. Nah, kalau sama tetangga aja nggak boleh bu, apalagi bini sama laki, ya kudu senyum mulu. Laki sama bini juga begitu. Sama tetangga aja kudu basyasyatul wajah, wajah yang menyenangkan. Apalagi sama pasangan kita, sama keluarga kita. Lebih utama lagi untuk punya sifat yang mulia, sifat yang baik di hadapan mereka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nabi pernah ngomong begini tiba-tiba, ma'amanabi 3 kali. Gak beriman sama saya, gak beriman sama saya, gak beriman sama saya. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang gak beriman sama antum? Yang tetangganya keganggu sama perilaku dia, itu orang gak beriman sama saya.
3 kali Nabi sebut, nggak beriman sama saya. Siapa ya Rasulullah nggak beriman? Orang yang tetangganya keganggu sama dia. Orang yang tetangganya hatinya sakit gara-gara ucapannya. Orang tersebut nggak beriman sama saya. Tangannya mengambil hak tetangganya, ya, mulutnya ngata-ngatain, matanya memandang dengan penuh sinis, merendahkan tetangganya, nggak beriman. Nggak beriman. Loh, Nabi ngomong nggak beriman, serem ini. Nggak beriman. Terus beriman sama siapa? Na'udzubillah min dzalik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, riwayat dari Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Katanya Nabi, ini Jibril tiap datang ingetin saya mulu. Ya Rasulullah, inget ya tetangga. Besok datang lagi, udah ngasih wahyu, Jibril ngomong lagi, ya Rasulullah inget ya tetangga. Ya Rasulullah inget ya tetangga. Itu selalu Jibril tiap datang ngomong begitu. Sampai seakan-akan tetangga itu mewarisi begitu. Tetangga itu seakan-akan punya hak waris juga. Saking besarnya haknya. Saking besarnya hak tetangga kita. Maka kita harus bisa menjadi orang yang meniru Rasulullah, selalu berbuat baik pada tetangganya. Nabi kalau datang ada satu makanan gitu ya, langsung yang ada di pikiran beliau apa? Tetangga-tetangganya dulu. Coba Anas lihat ke rumahnya si itu tuh. Tuh udah makan apa belum? Kalau belum nih bawa aja ke situ. Karena memang hak tetangga. Nabi bilang tidak beriman man bata ja'ian man bata syab'anan wa jaruhu ja'i'. Orang yang tidur kenyang, tidur pulas, sampai tengorok-ngorok begitu ya. Sedangkan tetangganya lagi megangin perut aja dari semalam itu. Lapar. Nah, yang begini nggak beriman. Nabi suruh Abu Dzar, ingat Abu Dzar kalau masak tambahin airnya. Coba bayangin Bu, urusan kayak begitu Nabi sampai harus pesenin sama umatnya. Segala airnya kudu ditambahin. Lihat tetangga bagi tuh, gitu ya. Ya ibarat kata sayur asam, jangan kuahnya doang, taruh labunya juga, jagungnya ditaruh, ya melinjoknya ditaruh. Kalau ada sambalnya bawain juga. Jadi resep makannya. Kalau kuah doang kan kagak enak. Ada sambalnya enak tuh, ada sambalnya enak. Jadi sampai Sayyidina Al-Hasan begitu juga rumahnya, karena ngelihat kakeknya demennya jamu tamu, demennya ngasih tetangga, sampai Sayyidina Hasan menjadikan rumahnya itu seperti rumah makan tapi gratis. Siapa aja, mau tetangga, mau orang jauh, sini makan. Ada pendatang dari luar kota datang, suruh tidur, nginep sini aja, nginep, ada tempat tuh, ada kamar. Begitu, itu kerjaannya beliau tuh dulu begitu, Bani Hashim, kerjaannya menjamu tamu, memberikan pelayanan pada orang. Nah kita mudah-mudahan bisa tiru ya, mudah-mudahan bisa tiru, atau minimal kalau kita belum mampu, minimal kita tampilkan wajah yang menyenangkan. Kita tutup mulut kita dari kata-kata yang bisa merusak atau menyakiti hati tetangga kita. Nah itu udah cakep juga itu udah bagus. Karena jangan sampai kita jadi al-muflis, orang yang bangkrut, yaitu siapa? Jarusu wa qati'ur rahim, tetangga yang jahat dan orang yang memutus tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.